Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad atau Akidah Al-Imam Al-Hafidh Al-Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang wajibnya mengimani kejadian bahwasanya Nabi Musa pernah menempeleng malaikat pencabut nyawa sampai tercongkel matanya, yang itu hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ahlussunnah wal Jamaah mengimani semua kabar berita yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang penting hadisnya sahih. Entah itu hadisnya ahad atau mutawatir, sekali lagi yang penting sahih, diimani, dibenarkan, dipercayai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah salah satu garis pembeda antara Ahlus Sunnah dengan ahli al-bid'ah. Kalau al-bid'ah, mereka hanya berlandaskan diantaranya dengan logika semata. Kalau nggak sesuai dengan logika, akal picik mereka, maka hadis itu akan diingkari, akan ditolak, ya, ataupun bahkan juga ditakwil-takwilkan. Ahlussunnah mempercayai apa adanya. Kita baca lagi ucapan Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi pada halaman 193. Kata beliau, wa nu'minu bi anna malakal mauti ursila ila Musa alaihi salam fasakkahu fafaqa'a ainahu. Kita mengimani bahwasanya malaikat pencabut nyawa, malakul maut, diutus kepada Nabi Musa alaihi salam, lalu Nabi Musa menempelengnya dan mencongkel matanya. Kama sahha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yunkiruhu illa dhalun mubtadi'un radun 'ala Allahi wa rasulih. Tidaklah yang mengingkari kejadian ini, kisah ini, kecuali orang yang sesat, ahli bid'ah yang menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sekali lagi pembahasan masalah akidah yang menyimpang, sesat, dan dia ahli al-bid'ah. Ini sudah sering kita sampaikan, salah satu
tolak ukur orang itu keluar dari Ahlussunnah kalau orang itu menyimpang dari salah satu prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian juga dari ucapan Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi yang kita baca tadi ada penjelasan atau isyarat bahwasanya Ahlussunnah itu mempercayai, mengimani, membenarkan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Itu yang pertama. Ya. Di sini Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi tidak pernah membedakan antara itu hadisnya ahad atau mutawatir. Dan ini adalah ijma' Ahlussunnah wal Jamaah, imam-imam ahli al-hadis, para ulama as-salaf. Bukan sebagaimana kelompok ahli bid'ah yang membedakan kalau hadisnya mutawatir diterima dalam akidah, kalau hadisnya ahad tidak diterima dalam urusan akidah. Ini adalah pembedaan yang tidak ada contohnya dari ulama as-salaf. Ya. Ahlussunnah membenarkan semua hadis yang sahih dari Rasulullah SAW dalam masalah akidah, tidak membedakan antara ahad dengan mutawatir dalam masalah penerimaannya. Sudah kita baca beberapa penjelasan, ya. Di footnote ini juga kita baca. Kita kemarin sudah menyinggung akan membacakan lagi ucapan ulama Ahlussunnah tentang masalah ini dari kitab Silsilah Ahadits As-Shahihah. Ya, sudah kita baca juga ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah tentang kesahihan hadis ini, dan juga beliau mengisyaratkan tentang bantahan beliau terhadap seorang dai yang di Mesir yang bernama atau yang terkenal dengan Al-Ghazali, ya, Syekh Al-Ghazali yang ada di Mesir, yang kontemporer tentunya di sini maksudnya. Kemudian beliau membawakan di sini ucapan Al-Imam Ibnu Hibban rahimallahu ta'ala. Kita baca hadisnya, kita baca ucapan Imam Ibnu Hibban tentang syarah hadis kisah Nabi Musa dan malaikat pencabut nyawa itu. Kata Imam Ibnu Hibban rahimahullah, Inna Allah Jalla wa'ala ba'atha Rasulullah SAW mu'alliman li khalqihi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengutus Rasulnya SAW untuk mengajarkan kepada manusia tentang tentunya apa yang baik bagi mereka di dunia wal akhirah, dan memperingatkan mereka dari yang mendatangkan mara bahaya di dunia wal akhirah. Fa anzalahu maudhi'al ibana an muradihi. Dan Rasul pun Allah utus, Allah turunkan untuk menjelaskan, menerangkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya tentang masalah ayat-ayat sifat Allah. Itu semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Dan mereka, para sahabat SAW, memahami apa adanya sesuai dengan zahirnya. Bukan sebagaimana ahlul bid'ah atau ahlul ta'wil yang meminteri Rasul SAW, meminteri para sahabat, bahkan meminteri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul diutus di antara tujuannya untuk mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya ayat tentang sifat-sifat Allah. Dan itu yang juga dipahami oleh para sahabat dan diajarkan oleh para sahabat kepada para tabi'in. Seperti yang sudah sering kita contohkan tentang Ar-Rahman al-Arsy istawa. Mujahid, muridnya sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Abbas yang merupakan ahli tafsir Al-Quran, mentafsirkan istawa artinya ala. Demikian pula dengan ulama tabi'in yang lain, Abul Ali yang mentafsirkan istawa dengan irtafa. Allah itu tinggi di atas al-arsy. Ini tafsirnya para sahabat, tafsirnya para tabi'in yang tentunya diambil dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengada-ada. Maka sungguh batil, sungguh dusta yang menisbatkan mazhab tafwid tentang makna, mengatakan bahwasanya salaf itu mazhabnya tafwid, mengatakan hanya Allah yang maha tahu tentang ayat-ayat sifat. Naudzubillah min dzalik. Ini sesat dan menyesatkan. Ini berdusta atas nama as-salafus salih radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian kata beliau, fa balagha sallallahu alaihi wasallam risalatah. Rasul SAW menjelaskan tentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, kalau masalah buang hajat saja Rasul telah jelaskan dengan terperinci, apalagi masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa bayyana an ayatihi bi alfadhin mujmala wa mufassira. Rasul menjelaskan ayat-ayat Allah, entah itu dengan lafaz yang mujmal, global, ataupun yang terperinci. Ya. Yang terperinci menjelaskan yang global. Seperti yang sudah sering kita sampaikan, di antara fungsi sunnah Rasul terhadap al-ayat, yaitu menjelaskan apa yang belum jelas di dalam Al-Quran dengan berbagai macam perinciannya. Tafsilul mujmal, taqyidul mutlak, taksisul am, taudihul muskil, dan seterusnya. Wa bayyan an ayati bi alfadhin mujmala wa mufassirah. Sebagaimana Allah mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan aku telah mengutus, atau kami telah mengutus engkau Nabi Muhammad, atau menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad az-zikra Al-Quran, untuk engkau menjelaskan kepada manusia. Tugas Rasul menjelaskan ayat Al-Quran. Tentunya di antaranya ayat tentang sifat-sifat Allah. Yang itu banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran. Bahkan ayat termulia dalam Al-Quran, ayat kursi. Tentang apa? Tentang sifat-sifat Allah. Nah, kalau dikatakan mazhab salah, mazhab tafwid, artinya menuduh Rasul tidak paham ayat-ayat tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Aqalaha anhu ashabu au ba'duhum. Yang mana para sahabat Rasulullah memahami ayat-ayat tersebut dari Rasulullah SAW. Wa hadzal khabar minal akhbari allati yudriku ma'nahu man lam yuhrami at-taufiqu li isabatil haqq. Dan hadis tentang cerita kisah Nabi Musa dan malaikat pencabut nyawa ini termasuk kabar berita yang tidaklah bisa memahami maknanya dengan benar, melainkan orang-orang yang tidak tercegah dari taufik, hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas kebenaran. Artinya di luar sana ada orang-orang yang gagal paham sehingga mengingkari hadis ini. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana dalam masalah tauhid asma wa sifat, tidaklah yang memahami tauhid asma wa sifat dengan benar kecuali mereka-mereka yang mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang mentakwil atau mentafwid atau yang mentashbih atau menta'til atau yang mentakif. Mereka adalah orang-orang yang mahrumun, tercegah dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Wa dzalika an Allah jalla wa ala arsala malakal maut ila Musa risalata ibtila wa ikhtibar. Kata Ibnu Hibban rahimahullah setelah membahas masalah secara global, orang yang mendapatkan petunjuk untuk bisa memahami ayat ataupun ayat Rasulullah, kemudian beliau masuk kepada syarah penjelasan kisah Nabi Musa tadi. Kenapa kok sampai Nabi Musa menempeleng malaikat maut? Kata beliau, yang demikian itu sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat maut kepada Nabi Musa untuk menguji Nabi Musa alaihi assalam. Wa amarahu an yaqula lahu, dan Allah perintahkan malaikat maut untuk mengatakan kepada Nabi Musa, ajib rabbaka, penuhi panggilan Rabbmu. Amra ikhtibar wa ibtila. Ini untuk sekedar menguji saja. Allah enggak mengutus Nabi, tidak mengutus malaikat maut untuk langsung mencabut nyawa Nabi Musa pada waktu itu, tidak. Namun sekedar untuk ngetes saja. La amran yuridullah jalla wa'ala imdo'ah. Bukan perintah Allah yang hendak untuk betul-betul mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam. Ini semisal dengan kama amara khalilahu sallallahu ala nabina wa alaihi bidhabhi ibrihi amra ikhtibar wabtila. Sebagaimana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasihnya Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk menyembelih putranya Ismail. Bukan untuk betul-betul agar Nabi Ibrahim menyembelihnya. Tidak. Namun itu untuk ngetes, menguji bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim alaihi assalam. Amra ikhtibar wabtila.
Dunal amri ladzi aradallahu jalla wa ala imdha'ah. Bukan perintah yang betul-betul Allah menghendaki terlaksananya. Falamma azima ala dzabhi ibnihi wa tallahu lil jabin fadahu bidzibhil azim. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah bertekad untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam, ya, Allah pun apa? Menggantinya dengan penyembelihan yang agung. Itulah syariat penyembelihan hewan kurban yang barusan berlalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kemudian kata Imam Ibn Hibban rahimahullah, wa qad ba'atsallahu jalla wa ala al-malaika ila rusulihi fi suwarin la ya'rifunaha. Kemudian kata Ibn Hibban rahimahullah, Allah mengutus para malaikat kepada para rasulnya terkadang dalam bentuk yang tidak dikenali oleh para nabi, para rasul tersebut. Kadukhulil malaika ala rasul Ibrahim walam ya'rifhum. Seperti contohnya malaikat Allah utus kepada Nabi Ibrahim dan mereka menjelma menjadi tamu-tamu Nabi Ibrahim yang tidak dikenali oleh Nabi Ibrahim, seperti yang sudah kita bacakan kemarin dari surat Az-Zariyat. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimil mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Ya. Nabi Ibrahim tidak mengenal mereka. Hatta aujasa minhum khifah. Sampai ketika dihidangkan makanan, mereka tidak mau makan, Nabi Ibrahim merasa khawatir. Wa kama ji'i Jibril ila Rasul SAW wa su'ali iyahu anil iman wal Islam. Sebagaimana juga Allah mengutus malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk bertanya tentang Islam iman. Ya, falam ya'riful Mustafa hatta walla. Pertama kali Nabi Muhammad tidak tahu kalau itu adalah malaikat Jibril pertama kalinya. Sampai malaikat Jibril itu pergi meninggalkan beliau. Ya. Fakana maji'u malakil maut ila Musa ala ghairi suratil lati kana ya'rifu Musa alaihissalam alaiha. Demikian pula kejadian Nabi Musa tadi, malaikat maut datang kepada Nabi Musa dalam bentuk yang tidak dikenali oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, wa kana Musa ghayura. Dan Nabi Musa alaihissalam tidak terima kalau beliau mau apa? Dicabut nyawanya. Sebagaimana manusia normal, ya. Kalau ada orang datang mau membunuhnya, dia akan membela dirinya. Fara'a fi dari rajulan lam ya'rifu. Nabi Musa melihat ada orang datang di rumahnya tidak dia kenal. Fashala yadahu falatama, maka beliau pun menempelengnya. Fa'atat latmatu ala faqi ainihi lati fi surati lati tasawwara biha. Dan Nabi Musa alaihissalam menempelengnya sampai tercongkel mata malaikat maut, ya, yang telah menjelma menjadi manusia. La sura allati khalaqallahu 'alaiha. Ya, beliau menempeleng bentuk, ya, jelmaan malaikat, bukan bentuk malaikat aslinya. Kemudian dijelaskan oleh Ibn Hibban rahimahullah taala tentang salah satu syariat Islam yang serupa dengan syariat Nabi Musa alaihissalam. Ya, kita mau baca ringkasannya. Walamma kana min syariatina anna man faqa aina dakhil darahu bighairi idni aw nadir ila baiti bighairi amri min ghairi junahin ala fa'ili wala harajin ala murtakibil akhbar walida fihi alati amlainaha fi ghairi mawdi' min kutubina kana jaizan ittifaq hadhihi syari'ah bi syariati Musa bi isqatil haraj amman faqa aina dakhil darahu bighairi idnihi. Di antara salah satu syariat Islam dibolehkannya kalau ada orang ngintip, ya, jendela rumahnya, boleh untuk istilahnya congkel matanya. Maka demikian pula di sini Nabi Musa alaihissalam tidak salah kalau ada orang tiba-tiba datang kemudian dia tempeleng sampai tercongkel matanya. Ini salah satu kesamaan syariat Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, sekali lagi, apa yang terjadi dalam, ya, kisah ini sesuatu yang sangat masuk akal sekali. Ya, tentunya masuk akal Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan akalnya Ahlul Bid'ah yang penuh dengan kebusukan, kekotoran. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini sekali lagi penjelasan dari Imam Ibn Hibban rahimallahu taala. Kemudian kata beliau,
Falamma raja'a malakul maut ila rabbi wa akhbara bima kana min Musa fihi amra thaniyan bi amrin akhar amra ikhtibar wa ibtila kama dzakarna qabl. Idh qala Allahu lahu qul lahu in syi'ta fadha' yadaka ala matni thawrin falaka bi kulli ma ghattat yaduka bi kulli sya'ratin sana. Ketika malaikat maut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengabarkan tentang Nabi Musa, ya, bahwasanya Nabi Musa menempelengnya sampai mencongkel matanya, Allah pun memerintahkan malaikat maut untuk datang lagi. Ya, kedua kalinya menguji lagi Nabi Musa alaihissalam seperti pada awalnya. Ya, Allah mengatakan kepada malaikat maut, katakan kepada Nabi Musa, jika engkau ingin panjang umurmu, maka letakkan, ya, telapak tanganmu di atas punggung sapi jantan, maka setiap, ya, rambut yang tertutupi tanganmu itu berarti ada tambahan setahun lamanya usiamu. Falamma alima Musa kalimullah sallallahu ala nabina wa alaihi annahu malakul maut wa annahu ja'a birrisala min indillah tabat nafsuhu bil maut wa lam yastamhil. Ya, namun ketika untuk yang kedua kalinya itu Nabi Musa mengetahui yang diutus itu adalah malakul maut yang ingin mencabut nyawanya, maka Nabi Musa tidak menempelengnya untuk kedua kalinya. Ini sekali lagi penjelasan yang sangat luar biasa bahwasanya kenapa kok pertama kali itu Nabi Musa menempeleng, karena tidak tahu kalau itu yang datang adalah malaikat pencabut nyawa. Jadi ini sekali lagi sangat masuk akal sekali menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut ulama al-hadith, ulama salaf. Falau kanatil maratul ula arafa Musa annahu malakul maut lasta'mala masta'mala fil maratil ukhra inda tayakuni wa ilmihi bihi. Seandainya waktu pertama kali Nabi Musa tahu itu malakul maut, nggak mungkin Nabi Musa menempeleng malakul al-maut. Ya. Kemudian kata beliau, didda qawli man za'ama ashabal hadis hammalatul hatab wa ru'atul lail yajma'un ma la yantafi'una bihi wa yarwuna ma la yu'jaruna alai wa yaquluna bima yubtilu al-islam. Ya. Ini semua kata Ibnu Hibban rahimahullah berbeda dengan tuduhan ahlul bidah yang menuduh ashabul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, ulama as-salaf itu seperti pencari kayu bakar di kala malam hari, yang asal-asalan mencari kayu bakar. Ini tuduhan dusta al-bidah sepanjang zaman. Ya, mereka menuduh bahwasanya hadis ini, ya, tidak sahih. Asal-asalan ashabul hadis meriwayatkannya. Naudzubillah min dzalik. Itu semuanya kali tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, al-bidah nggak sesuai dengan akal picik mereka. Ini sama dengan yang mengingkari kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti akidah Imam Syafi'i, akidahnya Imam Ahmad dan sebagainya, menuduhnya ini adalah karangan Wahabi. Naudzubillah min dzalik. Karena nggak sesuai dengan akidah sesat mereka, nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Asbun saja mereka mengatakan ini apa hadisnya, apa ini adalah kitab yang dipalsukan oleh Wahabi. Naudzubillah min dzalik. Nanti lama-lama dikatakan ayatnya ayat tentang sifat itu dikarangan oleh Wahabi. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi kelakuannya al-bid'ah sepanjang zaman, asbun saja. Padahal kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjelaskan tentang khususnya sifat-sifat Allah sangat luar biasa banyaknya. Apakah itu semuanya karangan Wahabi? Naudzubillah min dzalik. Ada kitab Tauhid karangan Ibnu Khuzaimah yang hidup abad ke-3 Hijriah. Kitab I'tiqad A'immati al-Hadits karangan Imam Abu Bakar Ismaili, juga sama, yang hidup pada abad ke-3 Hijriah. Syarah atau Syarh Sunnah Imam Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Akidah Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin Abu Hatim Ar-Razi, Abu Za'ar Razi. Masih banyak puluhan bahkan ratusan kitab akidah ahli sunnah yang sama dengan kata mereka akidahnya Wahabi. Apakah itu semuanya karangan Wahabi? Tidaklah yang menuduh itu kecuali hanya asbun saja.
alal muddai al bayinah, yang menuduh itu tunjukkan buktinya, jangan asbun saja. Ya. Sekali lagi, sebagaimana kata seorang penyair, alayya nahtul qawafi min ma'adiniha, ya, wa ma'alayya illam tafhamil baqaru. Kewajibanku, kata seorang penyair, menuliskan, merangkai syair-syair sesuai dengan kaidah-kaidahnya tentunya. Namun tidaklah aku sanggup untuk bisa memahamkan al-baqar, sapi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah salaf, ya, ashabi al-hadis. Kata Ibnu Hibban rahimahullah, adapun alil bidah ataupun orang yang menyimpang, mereka menuduh ashabul hadis meriwayatkan hadis tadi itu asal-asalan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, padahal mereka luar biasa penelitiannya. Seperti juga tadi, ya, kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu diteliti oleh para ulama-ulama sekarang. Ada sanadnya. Makanya kalau misalnya kita lihat dalam kitab, contoh ya, tadi yang kita sebutkan, Kitab Tauhid karya Ibnu Khuzaimah yang hidup di abad 3 Hijriah. Ada dirasahnya, sanad kitabnya, ada penelitiannya, ada manuskripnya. Ya, kalau al-bidah asal-asal saja mengatakan, oh itu karangan Wahabi. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Imam Syafi'i misalnya, oh nggak punya kitab akidah khusus. Iya, tapi beliau apa? Ya, punya murid-murid yang meriwayatkan akidah beliau. Ya. Mereka apa? Ya, meriwayatkan akidah Imam Syafi'i, di antaranya tadi kita sampaikan. Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Itu pun dituduh. Ini karangan Wahabi. Semuanya karangan Wahabi. Ya, orang yang berakal sehat tentunya akan tertawa mendengarkan celotehan mereka tersebut. Asbun saja mereka. Nah, kemudian dikatakan di sini jahlan minhu. Ya, orang-orang itu menuduh ahlul hadis, ngarang-ngarang hadis tadi tentang kisah Nabi Musa dengan malakul maut, itu ya sumbernya adalah jahlan minhu, kejahilan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini jahil kuadrat. Sudah jahil namun apa? Ngelama. Ya, menuduh al-hadis mengada-ada. Jahlan minu lima'an al-akhbar wa tarkit tafaqquh fil athar. Ya, itu semua karena kejahilan dari orang tersebut tentang makna kabar berita tadi hadis Rasulullah SAW. Karena mereka gagal paham, kemudian mengingkari hadis tadi. Sebagaimana tentang sifat-sifat Allah. Karena mereka gagal paham, sudah ada kotoran tasbih dalam otak mereka, lalu mereka takwil, kemudian menuduh ini karangan Wahabi dan sebagainya. Nah, watar kita fakoh fil athar, mereka tidak memahami athar yang benar dari Rasulullah SAW atau para sahabat Rasulullah SAW. Mu'tamidan ala ra'yil mangkus, orang itu hanya apa? Berpatokan dengan akalnya yang terbalik, wa qiyasi al-ma'kus, ataupun logikanya yang rusak. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian beliau membantah Asy-Syaikh Al-Ghazali, qultu ma asbal laila bil bariha fa hadha zaim at-ta'in fi ashabil hadis huwa salaful Ghazali fi ta'ni fihim. Alangkah miripnya kejadian yang dulu dengan yang sekarang. Ketika dulu ada yang menuduh ashabul hadis itu asal-asalan meriwayatkan hadis, maka demikian sekarang juga ada. Di antaranya kata Syekh Al-Albani rahimahullah, Asy-Syaikh Al-Ghazali. Nah, ikhwani fillah wa rahimani wa rahimakumullah, kita mau tambahkan lagi dari ucapan Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari tentang riwayat tadi, ya, karena sekali lagi riwayat tadi tentang kisah Nabi Musa dan malakul maut itu diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kita mau lihat sarahnya Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Ini dijilid ya ke-6 halaman 538. Beliau menukil di sini beberapa ucapan ulama salaf, di antaranya Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah yang dikenal dengan Imamul A'immah. Ibnu Khuzaimah rahimahullah ini kalau bisa dikatakan murid dari muridnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah punya murid namanya Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi itu gurunya Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Ini ada ungkapan yang indah dari Al-Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, yang sering juga meriwayatkan akidahnya Imam Syafi'i yang dikatakan seperti akidahnya Wahabi.
Ya, memang betul. Ya. Yang menyimpang itu mereka dari akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Nah, kata Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi tentang Imam Ibnu Khuzaimah murid beliau, kata Ar-Rabi' bin Sulaiman, istafadna minhu akthar mimma istafada minna. Ini luar biasa. Ya, sang guru sangat objektif, sangat tawadhu sekali terhadap muridnya. Kata Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, Imam Ibnu Khuzaimah itu lebih banyak memberikan faedah kepada kami daripada dia mengambil faedah dari kita. Atau kita lebih banyak mengambil faedah dari Imam Ibnu Khuzaimah daripada Ibnu Khuzaimah mengambil faedah dari kami. Luar biasa. Makanya digelari Imam Ibnu Khuzaimah dengan Imamul A'immah, imamnya para imam ahli sunnah wal jamaah. Di antara kitab akidah beliau Kitabut Tauhid. Ya, yang saya punya ada yang 1 jilid, ada juga yang 2 jilid dengan tahqiq tadi yang kita sampaikan. Ada penelitiannya. Betul tidak itu punya Ibnu Khuzaimah rahimahullah? Bukan seperti yang dituduhkan oleh mereka, itu karangan Wahabi. Sedikit-sedikit Wahabi. Nanti dikatakan ayat tentang sifat Allah, ayat Wahabi. Na'udzubillah min dzalik. Nanti itu dikatakan karangannya Wahabi, hadis tentang sifat di karangan hadisnya Wahabi. Na'udzubillah min dzalik. Itulah kalau mereka sudah kotor akal pikirannya. Nah, Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah berkata, "Ankara ba'dul mubtadi'ah hadzal haditsa wa qalu in kana Musa arafahu faqad istakhaffa bihi." Al-bid atau sebagian al-bid'ah mengingkari hadis ini. Ya, dan mereka mengatakan seandainya Nabi Musa itu mengetahui yang datang adalah malakul maut dan dia menempelengnya, maka berarti dia melecehkan malakul maut tersebut. Wa in kana lam ya'rifhu fa kaifa lam yuktasalahu min faq'i ainihi. Seandainya Nabi Musa nggak tahu, tapi kalau dia mencongkel atau menempeleng sampai mencongkel mata malakul maut, maka kenapa Nabi Musa nggak dikisos? Na'udzubillah min dzalik. Ini ucapan ahli bidah, kata Imam Ibnu Khuzaimah terhadap kisah tadi. Wal jawab, maka dijawab oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, "Anallaha lam yab'ats malakal maut li Musa wa huwa yuridu qabda ruhihi naidin." Allah mengutus malaikat maut kepada Nabi Musa, sedangkan waktu itu Allah nggak menghendaki dicabutnya, diwafatkannya Nabi Musa alaihissalam, seperti yang kita sampaikan tadi. Diutus hanya sekedar untuk ngetes saja, menguji saja. Wa inna ma ba'atha ilai ikhtibaran. Sesungguhnya Allah mengutus malaikat maut kepada Nabi Musa untuk menguji saja, ngetes saja. Wa inna ma latama Musa malakal maut li'annahu ra'a adamiyan dakhala darahu bighairi idnihi. Sesungguhnya Nabi Musa menempeleng malakul maut karena beliau Nabi Musa melihat ada sesosok manusia masuk ke rumahnya tanpa seizinnya. Dan beliau tidak tahu itu adalah malakul maut. Wa qad abaha asy-syari' faq'a ainin nadir fi daril muslim bighairi idn. Dan syariat Allah membolehkan untuk mencongkel mata orang yang istilahnya mengintip di rumah seorang muslim tanpa seizinnya. Wa qad ja'atil malaika ila Ibrahim wa ila Lut fi surati adamiyyin falam ya'rifahum ibtidaan walau arafahum Ibrahim lama qaddama lahumul ma'kul. Dan para malaikat pernah datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Lut dalam bentuk atau jelmaan manusia. Dan keduanya, Nabi Ibrahim, Nabi Lut tidak tahu kalau mereka itu adalah malaikat. Waktu awal kali nggak tahu kalau yang datang adalah para malaikat. Seandainya Nabi Ibrahim tahu mereka adalah malaikat, nggak mungkin Nabi Ibrahim menghidangkan makanan kepada mereka. Walau arafahum Lutun lama khafa alaihim min qaumi. Seandainya Nabi Lut tahu yang datang adalah malaikat, tidaklah beliau itu khawatir atas kaumnya. Wa ala takdir an yakuna arafahu fa min aina li hadzal mubtadi' masyru'iyatul qisas bainal malaika wal bashar. Seandainya pun Nabi Musa tahu itu malaikat maut, kemudian beliau menempelengnya, maka dari mana alil bid'ah itu istilahnya menuntut kisos terhadap Nabi Musa alaihi
assalam. Ya. Ini ucapan Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimallahu taala. Nah, ya, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, karena masih ada pembahasan berikutnya berkaitan dengan kematian juga, namun mungkin agak panjang penjelasannya. Meskipun intinya sama, wajibnya mengimani semua kabar berita dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, entah masuk akal atau tidak, wajib untuk kita betul-betul membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah SAW, yang itu adalah salah satu konsekuensi seorang Muslim yang mengucapkan kalimat syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah, di antaranya tasdiquhu fima akhbaro. Ya, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjutkan saja membaca pembahasan berikutnya. Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala berkata, wa nu'minu bi annal mauta yu'ta bihi yaumal qiyamah fayuzbah. Kita ahlus sunnah wal jamaah, ahlul hadis, mengimani, membenarkan bahwasanya kematian nanti akan didatangkan pada hari kiamat dan akan disembelih. Ya. Intinya di sini adalah wajibnya mengimani hal-hal yang gaib, ya, atau hal-hal yang mungkin kata manusia yang punya kotoran-kotoran dalam otaknya itu dari ahli bid'ah yang mengingkari hadis ini atau kejadian ini karena nggak sesuai dengan logika mereka. Al-hadis membenarkan semuanya. Kemudian Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi membawakan dalilnya, riwayatnya. Kama rawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Sebagaimana hal ini diriwayatkan Imam seorang sahabat Rasulullah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW bersabda, yu'ta bil mauti kahayati kabashin amlah. Nanti pada hari kiamat kematian akan didatangkan dalam bentuk seekor kambing kibas yang berwarna putih kehitam-hitaman. Fayunadi munadin. Kemudian akan ada seruan, ya ahlal jannah fayashra'ibun wa yandurun. Kemudian akan ada seruan, wahai para penduduk surga. Maka para penduduk surga pun apa? Istilahnya mengangkat leher atau kepala mereka seraya melihat. Fayaqul hal ta'rifuna hadza. Kemudian dikatakan kepada para penduduk surga, apakah kalian mengetahui, mengenal sesosok ini? Fayaqulun hadzal maut. Para penghuni surga pun menjawab, ini adalah kematian. Wa kullum qad ra'a, semuanya melihatnya. Tsumma yunadi, kemudian dikatakan kepada para penduduk surga, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Fayashra'ibun wa yandurun, mereka pun mengangkat leher atau kepala mereka seraya melihat. Fayaqul hal ta'rifuna, kemudian dikatakan kepada mereka, apakah kalian mengenal hal ini? Fayaquluna na'am, mereka menjawab iya. Hadal maut, ini adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'a, semuanya melihatnya. Fayudbah, maka kematian itu pun apa? Disembelih. Ya, intinya di sini kematian pada hari kiamat itu akan dibentuk oleh Allah dalam bentuk seekor kambing kibas yang tadi warnanya putih kehitam-hitaman. Summa yaqul ya ahlal jannah. Kemudian dikatakan, wahai para penduduk surga, khuludun fala maut. Kekekalan, tidak akan ada kematian lagi. Wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai para penduduk neraka, kekekalan, tidak ada kematian lagi. Summa qara'a, kemudian dibacakan ayat wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berilah peringatan kepada mereka pada hari penyesalan ketika semua perkara sudah diputuskan sedangkan mereka dalam kelalaian dan mereka pun tidak beriman.
Ya, intinya ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini intinya sama, wajib mengimani semua kabar berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Apalagi di sini hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam kitab tafsir, nanti kalau punya Sahih Bukhari lihat kitab tafsir atau bab tafsir surat Maryam. Ya. Ini dibawakan Imam Bukhari dalam tafsir surat Maryam atau bab tafsir surat Maryam. Ya, dalam Sahih Bukhari hadisnya jelas-jelas sahih. Namun Al-Bidah mengingkari hal ini. Kata mereka seperti kelompok Mu'tazilah, ya, para penuhan akal, ahlul kalam itu, mereka mengatakan kok bisa kematian yang itu adalah abstrak, kok bisa disembelih? Ya, menurut logika, ya, dangkal mereka, akal picik mereka itu nggak mungkin, nggak masuk akal kata mereka. Adapun Ahlussunnah mengatakan hadis ini sangat masuk akal karena akal Ahlussunnah dipenuhi dengan iman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Intinya Ahlussunnah mengatakan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, Allah sanggup untuk merubah sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang materi, yang terlihat, yang bisa dilihat. Ya, dan ini banyak kejadiannya. Contoh masalah amal soleh. Nanti di alam barzakh akan Allah bentuk dalam bentuk orang yang sangat tampan wajahnya. Kebalikannya, amal yang jelek akan Allah bentuk di alam barzakh dalam bentuk orang yang jelek wajahnya, mukanya. Na'udzubillahi min dzalik. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini sama dengan pertanyaan atau pernyataan sesat al-bid'ah yang mengatakan kok dikatakan Allah turun seperti malam terakhir, sedangkan seperti malam terakhir itu terus berputar. Kita katakan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah sanggup istiwa tinggi di atas arsy, dalam waktu yang bersamaan Allah sanggup turun ke langit dunia. Ya. Kalian membuat pertanyaan pernyataan seperti itu karena akal kalian sudah terpenuhi dengan at-tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang musyabbih itu kalian, bukan Ahlussunnah, bukan dakwah as-salafi atau salafiyun, atau kalau kalian katakan wahabiyun. Ya. Kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau katanya turun, nggak mungkin berarti ada di atas. Itu adalah makhluk. Itu kalian sudah terkontaminasi otaknya dengan at-tasybih. Na'udzubillahi min dzalik. Ahlussunnah mengimani semua kabar berita dari ayat atau dari Rasulullah SAW sesuai dengan apa adanya. Amirruha kama ja'at. Nah, di sini juga demikian. Ahlussunnah membenarkan Allah pada hari kiamat itu akan membentuk kematian dalam bentuk seekor kambing kipas yang dilihat oleh para penduduk surga, penduduk neraka. Ya, dan itu betul terjadi. Dan di sini juga dalam hadis ini terdapat akidah Ahlussunnah bahwasanya surga dan neraka berserta penghuninya itu kekal abadi. Ya, dalam artian yang memang sudah layak masuk surga. Ya. Kalau sudah semuanya masuk surga, dalam arti yang sudah layak masuk surga semuanya, maka akan kekal semuanya di dalam surga tersebut. Yang di neraka juga demikian, kekal di dalam api neraka. Ya, dalam artian sekali lagi, surga neraka itu kata Ahlussunnah la tafnayan, tidak akan musnah, tidak akan sirna. Ya, sebagaimana atau berlainan dengan akidah Jahmiyah ataupun akidah yang sesat lainnya, yang mengatakan surga neraka itu tidak kekal. Ini kata Rasul, khuludun fala maut, di surga ataupun di neraka. Ya, kita mau baca di sini ucapan Imam At-Tirmidzi yang dibawakan oleh pentahqiq Asy-Syaikh Dr. Ahmad bin Atiyah Al-Ghamidi. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi setelah membawakan hadis tadi, Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadis ini. Imam Tirmidzi mengatakan wal madhhab fi hadza inda ahli ilmi minal a'imma misli Sufyan ats-Tsauri wa Malik ibni Anas wa Ibn Mubarak wa Ibn Uyainah wa Waqi' wa ghairihim
annahum rawau hadil asya' thumma qalu narwi hadil ahadith wa nu'minu biha wa la yuqalu kaif. Mazhab para ulama, para imam-imam seperti Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Abdullah bin Mubarak, Sufyan bin Uyainah, Waqi' dan selain mereka, mereka semuanya meriwayatkan hal-hal semisal ini dan mereka mengatakan kami meriwayatkan hadis-hadis ini dan kami mengimaninya. Ya. Dan tidak boleh dikatakan ini kenapa atau bagaimana kok bisa terjadi. Artinya apa? Menolak dengan akal ya, atau logika. Wa hadzal ikhtarau al-hadits antur wa hadil asya kama ja'at. Inilah yang dipilih oleh ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, yaitu meriwayatkan hadis-hadis tersebut seperti sebagaimana zahirnya, bahwasanya Allah mendatangkan kematian dalam bentuk kambing kibas. Diimani apa adanya sesuai dengan zahirnya. Karena inilah ya bahasa Arab demikian. Ya, al-kalam itu yufham ala haqiqatih, dipahami sesuai dengan hakikat zahirnya, enggak ditakwil-takwilkan sesuai dengan hawa nafsu. Wa yu'manu biha, diimani apa adanya. Wala tufassar, tidak boleh ditafsirkan. Ya, disinilah kegagal pahaman ahlul bidah. Ini juga mirip dengan ucapan ulama-ulama as-salaf tadi tentang asma wa sifat, tentang sifat-sifat Allah. La tufassar, tidak boleh ditafsirkan. Wah, berarti madhab as-salaf kata mereka mufawwidhah, menyerahkan makna ayat-ayat sifat kepada Allah. Ini gagal pahamnya ahlul bidah. Sudah kita sampaikan, Imam Malik mengatakan al-istiwa maklum, makna istiwa sudah dimaklumi. Bukan tafwid. Yang ditafwid itu al-kaif, kaifiyah. Bagaimananya diserahkan kepada, adapun maknanya mereka pahami. Namun bagaimana kita memahami kata-kata ulama salaf tentang tadi, wala tufassar, tidak boleh ditafsirkan. Kata ulama al-hadis, al-sunnah wal jamaah, la tufassar tafsiran batilan. Tidak boleh ditafsirkan dengan tafsir yang batil. Seperti tafsirnya al-Jahmiyah. Ya, sebagaimana Jahmiyah mentafsirkan istawa dengan istaulah. Ya. Maka itulah makna dari kata-kata la tufassir, wa la tufassar. Tidak boleh ditafsirkan, itu tafsir yang batil, tafsirnya al-bidah. Ya, karena ini menjamakkan semua akwal as-salaf demikian. As-salaf mereka mentafsirkan. Kalau ada kata-kata la tufassar, itu maknanya la tufassar tafsiran batilan. Seperti tafsirnya al-bidah kal Jahmiyah. Wala natawaham, tidak boleh kita memakai waham, prasangka. Wala yuqalu kaif, tidak boleh dikatakan bagaimana kok ini bisa terjadi. Wa hadza amru ahlil ilmi alladzi ikhtaru wa dhahabu ilaihi, mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kata Imam atau Syekh Ahmad bin Atiyah Al-Ghamidi, qultu la ya'nuna biqaulin la tufassar anna la yufham laha ma'nan. Jangan kita gagal paham tentang ucapan salaf la tufassar, yaitu maknanya tidak boleh tafsirkan, maknanya tidak ada maknanya. Nauzubillah min dzalik. Ini sekali lagi ayat-ayat sifat khususnya ada maknanya, dan itu yang dipahami oleh para salafus saleh seperti yang sudah kita contohkan tadi dari kata-kata Mujahid ketika mentafsirkan istawa dengan ala, Abul Aliyah mentafsirkan istawa dengan irtafa, dan seterusnya. Bal yaksiduna adama tafsiriha bi khilafi dhahiriha alladhi tadullu alaih. Yang dimaksud ucapan salaf tidak boleh tafsirkan, yaitu nggak boleh tafsirkan yang menyelisih dhahirnya. Ya, wallahu taala a'lam. Ya, ini sudah ada masuk pertanyaan, kita jawab yang ada. Ustadz, bolehkah kita akikah tetapi makanannya kita makan bersama keluarga, tidak membagikan kepada tangga-tangga? Apakah sah akikah tersebut? Ya, akikah ini adalah sesembelihan untuk istilahnya merayakan kelahiran seorang anak. Laki-laki disembelihkan 2 kambing, perempuan 1 ekor kambing. Ya, sebetulnya sah-sah saja menyembelih untuk kita sendiri. Seperti Idul Kurban juga demikian. Ya, akan tetapi alangkah baiknya kalau kita saling berbagi. Apalagi di masa pandemi seperti ini, banyak fuqara wal masakin. Ya,
Sebetulnya sekali lagi sah-sah saja ya kita makan sendiri. Cuma istilahnya ya kok serakahnya. Ya istilahnya begitulah secara etika, apalagi kanan kiri kita masih banyak yang membutuhkan uluran tangan kita. Wallahu taala alam. Pertanyaan yang berikutnya, benarkah perkataan seseorang, orang yang masuk surga itu kekal, tapi jika Allah ingin menurunkan kembali ke dunia, maka terserah Allah. Ya, sekali lagi tidak ada, kalau orang yang sudah masuk surga tadi, ya kalau sudah semuanya masuk surga, khuludun falamut, ya kekal di dalam surga. Tidak ada diturunkan kecuali dulu, ya zaman Nabi Adam alaihissalam waktu di surga Allah turunkan. Ya, adapun yang selain itu tidak ada. Istilahnya reinkarnasi, diturunkan kembali ke dunia. Ini masalah gaib. Jangan kita menetapkan sesuatu masalah hal seperti ini kecuali dengan ad-dalil. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ya, kita mau coba membaca satu ungkapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang tadi. Di sembelihnya, kematian di surga dan di neraka. Ya, pembahasan ini banyak dalam kitab-kitab akidah yang lain, di antaranya juga di kitab Al-Qasidah An-Nuniyah. Ini Qasidah Nuniyah dengan syarah Syekh Khalil Harras. Ya, kita mau baca qasidah ya atau puisi, syair-syairnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang pembahasan tadi. Ada bab tentang fi dzabhil maut bainal jannati wan nar. Disembelihnya kematian antara surga dan neraka. Warad alaman qal inna dzabha li malakil maut. Ya, dan bantahan bagi orang-orang yang mengatakan yang disembelih itu malaikat mautnya. Naudzubillah min dzalik. Ini takwil yang batil. Wa inna dzalika majaz la haqiqatalah. Ada juga yang mengatakan itu sekadar majaz, tidak ada hakikatnya. Naudzubillah min dzalik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, awama sami'ta bidhabhihi lil mauti bainal manzilain kadhabhi kabshid dhani. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidakkah engkau mendengar tentang disembelihnya kematian di antara dua tempat atau di dua tempat surga dan neraka, sebagaimana disembelihnya kambing kibas, hasya lidal malakil karim, bukan malaikat maut yang disembelih. Wa innama huwa mautuna al-mahtum lil insani. Ya, namun yang disembelih adalah kematian kita yang dipastikan bagi setiap manusia. Ya. Wallahu yunshi'u minhu kabsan amlahan. Allah menjadikan kematian dalam bentuk kambing yang tadi warnanya putih kehitam-hitaman. Kata Imam Qurtubi, kenapa kok dipilih kambing yang warnanya hitam atau putih kehitam-hitaman? Ini sebagai lambang surga neraka. Neraka itu lambangnya hitam, sedangkan surga lambangnya putih. Itu kata Imam Qurtubi. Di antara penjelasan beliau tentang hikmah kata-kata di bentuknya kematian dalam bentuk kambing kibas berwarna putih kehitam-hitaman. Yaumal ma'adi yura lana bi'ayani. Ya, bahwasanya itu akan dilihat oleh mata-mata kita. Yunshi'u minal a'radi ajsaman kada bil aksi kullu qabil al-imkani. Kata Imam Qayyim rahimahullah ta'ala, Allah menjadikan sesuatu yang abstrak menjadi bentuk materi yang terlihat atau yang sebaliknya. Dan itu semuanya sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullun qabilul imkani. Afama tusaddiq anna a'malal ibad tuhattu yaumal ardi fil mizan. Ini kurang lebih sama dengan Allah menjadikan amal kita semuanya, yang saleh maupun yang toleh, itu nanti ditimbang pada hari kiamat. Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, wa kadzaka taskulu taratan wa takhifu ukhra dzaka fil qur'ani dzu tibyani. Ini semuanya sudah dijelaskan oleh Al-Qur'anu Al-Karim. Kemudian kata pensarah yaitu Syekh Khalil Harras rahimahullah ta'ala, kata beliau, wa qad dzakarna kalam al-mu'allif rahimallah
fi anna la yutbah wal maut haqiqatan. Kita sudah sebutkan ucapan penulis yaitu Imam Al-Qayyim rahimahullah bahwasanya yang disembelih itu adalah kematian secara hakikatnya. Bukan majas. Kalau al-bid'ah sedikit-sedikit majas ya. Multi tafsir ya. Itu ahlul kalam itulah ya, asbun tok, ya ngomong tok saja. Ya asal takwil saja. Ya, putih bisa jadi hitam, biru menjadi kuning dan seterusnya. Nah, bi an yunsyi'allahu minhu surata kabas. Allah betul-betul membentuk kematian dalam bentuk tadi, kambing kibas. Walaysa hadza bimumtani'in ala qudratillah. Ini bukan sesuatu yang mustahil bagi kekuasaan Allah, kekuatan Allah. Fahiya salihah li antun sya'a minal a'rad ajsaman wa bil aksi. Ya, bahwasanya tidak mustahil dibentuknya sesuatu yang abstrak menjadi bentuk materi atau sebaliknya. Li'anna dzalika kullu mumkin muqdur. Itu semuanya mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad waradatin nususul katsira binqilabi ba'dil a'rad ajsaman. Dan banyak sekali hal-hal yang serupa dengan ini yang abstrak menjadi sesuatu yang materi. Di antaranya tadi masalah timbangan amal kebaikan di hari kiamat atau kejelekan di hari kiamat. Demikian boleh disebutkan di sini ya, pahala amal perbuatan kita, ya, membaca Al-Quran, dzikir, semua akan apa? Allah bentuk dalam bentuk yang lain. Demikian pula kejadian di alam barzakh yang sudah kita sampaikan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.